Dan kalian tahu nggak penangkapan saat itu menggunakan apa? Kapal. Lihat ya, lihat apa? Aku lihat ada yang gelantungan. Aku lihat ada kaki asok dari. Halo, selamat malam jamaah horor semuanya. Selamat datang di Ruang Jamiah, sebuah ruang sejuta misteri. Jamaah horor, gimana kabar kalian hari ini nih? Sehat? Iya, aku harap kita semuanya tetap ya selalu sehat dimanapun kita berada. Oke, jamaah horor, belakangan ini kalau nggak salah sedang banyak nih mahasiswa yang melakukan KKN di berbagai tempat di Indonesia nih. Nah, jamaah horor semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman horor ya yang dikirimkan oleh salah satu jamaah horor. Nah, cerita horor ini adalah ketika ia dan teman-teman yang melakukan KKN di sebuah desa. Pasti nih banyak dari kalian yang penasaran banget gimana ceritanya dan bagaimana kengeriannya. Tapi tunggu dulu sebelum kita masuk ke ceritanya. Buat kalian semua, buat jamaah horor sekalian yang kalian belum subscribe channel ini, bisa subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video di channel ini. Oke, langsung aja gak usah lama-lama, langsung kita masuk ke ceritanya. Baik, sesuai permintaan untuk menjaga privasi nama-nama pihak yang ada di cerita ini dan juga beberapa tempat yang ada di cerita ini, maka untuk nama dan tempat itu aku sudah samarkan. Baik, jadi cerita ini dikirimkan oleh Adam. Adam ini adalah salah satu mahasiswa di kampus swasta di kota S, kita bilang aja kota S ya, di Jawa Tengah. Yang mana banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia ini yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN ini di saat semester 6 sebagai bentuk kontribusi mahasiswa kepada masyarakat dan juga sebagai salah satu syarat untuk menuntaskan studi. Nah, singkat ceritanya, kelompok dan tempat KKN ini sudah diumumkan. Dan saat itu juga ada mengetahui dia mendapatkan kelompok berapa dan juga dia nanti akan ditempatkan di mana. Saat itu jumlah ada 13 mahasiswa. Salah satunya ini adalah Adam dan mendapatkan tempat untuk KKN yaitu di salah satu desa di kota B. Nah, yang seperti aku katakan lagi bahwa di dalam kelompok Adam ini terdiri atas 13 mahasiswa, 5 diantaranya cowok, ada Adam, ada Yayas, ada Doni, ada Vino, dan ada Ahmad sebagai ketua kelompoknya. Oke, kenapa aku sebutkan hanya 5 aja di sini dan cowok semuanya? Karena menurut cerita dari Adam Indian, mereka yang yang mendapatkan gangguan lah seperti itu yang cukup parah. Maka dari sini nanti aku akan berfokus ceritanya itu ke 5 orang tadi. Adam dan 12 temannya ini mendapatkan tempat KKN di salah satu desa di kota B yang mana jaraknya itu sekitar 1,5 jam lah itu dari kampus mereka gitu di kota S tadi. Oke, jamaah horor semuanya, singkat cerita Adam dan teman-temannya tadi itu memutuskan untuk melakukan survei ke tempat KKN gitu dan juga sekaligus untuk sowan ke perangkat desa setempat gitu. Langsunglah mereka itu janjian di hari yang udah mereka kesepakati, terus mereka bareng-bareng lah ke sana. Terus setibanya di sana, para perangkat desa dan warga setempat sangat menyambut mereka dengan baik ya, dengan hangat ya. Dan sekaligus mereka mengetahui posko KKN mereka. Jadi sedikit aku beri gambaran dulu ya di sini ya jamaah horor semuanya. Jadi lokasi posko KKN ini lumayan strategis menurut Adam ya. Karena ini di pinggir jalan, terus habis itu diapit oleh 2 gapura. Kebayang kan? Lokasinya ini sangat nyaman sekali. Di seberang poskonya ini terdapat seperti hutan kecil. Kalau orang Jawa kita bilangnya alas. Ada alas kecil yang dimana kalau setiap pagi itu ada pemandangan gunung. So ya kebayangkan gimana indahnya tempatnya. Oke, mulai dari situ Adam dan teman-temannya pasti seneng lah ya. Dan mereka merasa semangat gitu untuk melaksanakan KKN di desa tersebut. Setelah mereka melakukan survei dan mereka sudah bertanya banyak hal terkait dengan keperluan nanti KKN, udahlah mereka kembali ke rumah masing-masing ke kota S tadi. Oke, singkat cerita tibalah waktunya di mana penerjunan KKN. Nah, Adam dan teman-temannya ini ngerasa
antusias sekali dan semangat karena mereka merasa mampu gitu untuk berkontribusi kepada masyarakat. Sehari, 2 hari, 3 hari, semuanya nggak ada masalah gitu, semua berjalan dengan lancar-lancar aja. Mereka mulai menyusun, mempersiapkan bagaimana untuk eksekusi rencana program-program kerja mereka. Hingga akhirnya di hari berikutnya, yaitu di hari ke-5, mulai ada cerita-cerita dari teman-teman Adam ini. Oke, ini disclaimer dulu ya. Kalau Adam ini cerita bahwa dia itu sebenarnya nggak ada kemampuan gitu, nggak ada kemampuan untuk melihat hal-hal gaib, atau kita katakanlah tumpul lah seperti itu ya. Berbeda tapi dengan 4 temannya tadi, ada Yayas, ada Doni, ada Vino, dan ada Ahmad ini, yang mereka itu lumayan peka lah terhadap hal-hal gaib seperti itu. Mereka nggak tumpul gitu. Nah, lalu 4 teman Adam tadi, mereka itu mulai bertukar cerita gitu tentang gangguan-gangguan yang mereka alami, hal-hal aneh yang mereka alami. Seperti contohnya mereka mulai mencium bau-bau aneh yang entah dari mana sumbernya, nggak tahu dari mana ya. Terus habis itu ada juga bisikan-bisikan aneh seperti itu emang aneh, nggak tahu dari siapa. Sebenarnya di sini Adam sempat cerita juga, dia sempat mencium aroma yang aneh gitu seperti singkong bakar. Namun Ahmad menganggap itu udahlah, biarin aja gitu. Mungkin ya ada orang ngebakar singkong atau mungkin ada hal lain, ya sudah. Dia nggak mau ikut campur, udah dianggap angin lalu lah kayak gitu. Nah, lanjut. Hari demi hari, minggu dengan minggu mereka lalui di sana. Mereka mulai merealisasikan program-program kerja mereka dan semuanya lancar-lancar aja gitu. Dan juga warga di sana sangat antusias dengan program yang mereka buat. Lanjut, setelah mereka cukup akrab dengan warga sekitar, jadi sering nih Adam dan teman-temannya ini kadang kalau misalnya mereka ada waktu senggang gitu, mereka menghabiskan waktu senggang itu untuk lebih dekat lagi dengan warga sekitar gitu, untuk sekedar bercengkrama, juga bertukar cerita seperti itu. Hingga di suatu waktu datanglah Pak Maman. Pak Maman ini adalah salah satu warga di desa tersebut. Nah, tiba-tiba Pak Maman ini bercerita nih yang menurut Adam dan teman-temannya ini cukup creepy. Pak Maman ini bercerita bukan tentang pengalamannya atau menyangkut dengan program kerja mereka, tapi Pak Maman bercerita tentang hutan kecil atau alas yang sempat aku ceritakan di awal tadi, yang ada di seberang posko mereka. Nah, jamaah horor semuanya, Pak Maman ini bercerita bahwa dulu pada tahun 1965 sampai 1966 lah, di hutan kecil atau alas tadi itu adalah menjadi sebuah tempat pembuangan jenazah korban PKI. Oke jamaah horor, jadi aku ingin bercerita sedikit bahwa di tahun itu, di tahun 1965 sampai 1966 itu, sedang marak-maraknya di tahun itu adalah penangkapan orang-orang yang dianggap bergabung dengan PKI. Dan menurut cerita Pak Maman, untuk menghindari suara tembakan, orang-orang yang dianggap PKI tadi ditangkap dengan cara, menurut Adam teman-temannya dan justru aku sendiri ya menganggap itu sangat sadis sekali gitu. Dan kalian tahu nggak penangkapan saat itu menggunakan apa? Tidak menggunakan senapan, tapi menggunakan kapak jamaah horor semuanya. Kebayang nggak kalian? Bahkan ada yang disiksa terlebih dahulu, setelah itu baru dihilangkan nyawanya. Kebayang nggak kalian sadisnya seperti apa? Oke, kita lanjut ya. Mendengar cerita dari Pak Maman tadi, pastilah Adam dan teman-temannya ini merasa ngeri gitu, merasa ngeri dengan hal-hal yang terjadi. Yang mereka itu nggak expect sama sekali bahwa alas di depan, di seberang posko mereka itu adalah dulunya sebagai tempat pembuangan jenazah korban PKI. Oke, hingga akhirnya tiba malam terakhir di posko KKN. Penasaran ceritanya? Masuk! Tepatnya dini hari,
Adam dan teman-temannya ini sepakat mereka itu untuk begadang ramai-ramai gitu ya. Tapi begadangnya mereka itu emang agak unik di sini. Mereka begadangnya itu sambil bersih-bersih di halaman posko, bersih-bersih sambil bakar-bakar daun-daun yang kering gitulah. Sambil mereka itu ngobrol-ngobrol di sana. Nah, mereka lagi asik-asik bebersih di sini dan juga lagi ngobrol. Disinilah gangguan nyata mulai terlihat. Sedang asik-asiknya mengobrol, Ahmad, ketua kelompok, tiba-tiba dia merasa terkejut karena pandangannya itu melihat ke arah yang lain, dan apa yang dia lihat dari arah alas menuju ke mereka, Ahmad melihat ada bayangan putih. Bayangan yang Ahmad lihat di sini adalah bayangan putih, tapi ada tali-tali yang mengikat di bayangan putih tadi. Langsung dari situ fix Ahmad menganggap itu pocong. Dan gak berhenti dari situ aja, gak hanya Ahmad saja, tapi Doni dan Vino, mereka juga melihat lainnya. Ini sosok-sosoknya ini lebih random lagi, jemaah horor semuanya. Jadi Doni ini melihat ada yang bergelantungan. Sedangkan apa yang dilihat sama Vino melihat ada bagian-bagian tubuh yang berjalan. Dan Yayas melihat sebuah sosok, yaitu hanya dari kepala sampai ke badannya saja. Kalian bisa kebayang gak ngerinya seperti apa? Kalau aku sih dari situ langsung ngibrit ya, langsung lari ya. Oke, berbeda dengan teman-temannya lagi, yaitu Adam. Adam ini malah tidak melihat apapun. Tidak melihat apa yang disaksikan oleh teman-temannya tadi. Jadi mereka itu di sana sampai bilang-bilangan, kalian lihat nggak yang aku lihat? Oh ya, aku lihat. Kamu lihat apa? Aku lihat ada yang gelantungan. Aku lihat ada kaki. Aku lihat ada sosok dari kepala sampai badannya aja. Tapi hanya Adam yang tidak melihat itu. Heranlah teman-temannya, langsunglah si Ahmad ini mendekati si Adam. Dan FYI, jemaah horor semuanya, Ahmad ini dia itu memiliki sebuah kemampuan untuk bisa membuka mata batin seseorang gitu. Nah, Ahmad ini menawarkan kepada Adam ini, kamu mau nggak tak buka mata batinmu biar kamu melihat apa yang kita lihat? Langsunglah di situ langsung ditolak sama Adam mentah-mentah. Oh, enggak mau. Buat apa? Aku misalnya lihat itu nanti aku malah nggak bisa tidur jadinya. Jadi ya sudah, aku nggak mau lihat, nggak mau dibuka mata batin. Oke, setelah cukup lama mereka menyaksikan kejadian-kejadian aneh tadi, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke posko saat itu juga. Karena mereka khawatir kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Langsunglah mereka kembali ke posko KKN. Nah, mungkin karena saking lelahnya ya, mereka begadang juga mereka habis melihat sesosok yang menyeramkan tadi. Akhirnya Adam, Doni, dan Vino mereka memutuskan untuk tidur. Sedangkan tidak dengan Yayas dan Adam yang mereka memutuskan untuk tidur nanti aja setelah subuh sekalian menunggu sholat subuh. Sembari mereka menunggu subuh tiba, mereka coba untuk membuat kopi ya, biar mereka betah melek lah kayak gitu. Akhirnya sudahlah mereka bikin kopi, mereka ke dapur bikin kopi dan akhirnya mereka kembali ke ruang depan. Oke, setelah itu mereka ngobrol-ngobrol dan akhirnya kopinya habis lah itu. Akhirnya mereka kembali lagi ke dapur untuk mencuci gelas untuk mereka minum kopi tadi. Dan setelah mereka selesai mencuci gelas bekas minum kopi tadi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara dari arah depan. Suara tersebut berbunyi dek, dek, dek. Awal mereka mendengar suara itu mereka masih biasa aja karena mereka mengiranya mungkin itu adalah mereka salah dengar kayak gitu. Akhirnya mereka kembali lagi untuk ke ruang depan untuk duduk lagi untuk menunggu waktu subuh. Nah, nggak berhenti dari situ. 5 menit kemudian suara itu kembali lagi mereka dengar. Jadi posisinya mereka ini ada di ruang tamu di sini dan di sebelah sana adalah pintunya. Tiba-tiba ada suara lagi dak dak dak. Langsung mereka tatap-tatapan di situ. Suaranya ini nggak seperti suara ketukan jamaah horor semuanya, tapi suaranya aneh. Suaranya seperti apa ya?
Seperti ada seseorang yang menghantamkan sesuatu ke pintu. Akhirnya karena mereka penasaran, Yayas mencoba untuk bertanya, "Sinten nggih niku?" Ditunggu-tunggu tapi ternyata nggak ada jawaban sama sekali. Oke, akhirnya mereka memutuskan untuk ya sudahlah, biarin aja. Hingga lagi nggak berhenti di situ, 3 menit kemudian. 3 menit kemudian terdengar lagi suara yang sama dan ini tambah tambah keras suaranya. Dek dek dek. Dan saat itu saking mereka penasarannya dengan suara apa sih itu, akhirnya mereka memutuskan untuk mendekati pintu. Dan di situ mereka nggak buka pintu ya, tapi Yayas punya inisiatif, yaitu ingin melihat ke depan tapi melalui lubang kunci. Akhirnya udahlah, diintip lah itu sama Yayas. Dan apa yang Yayas lihat saat itu? Yayas melihat dari arah depan, dari arah alas, dia melihat seperti ada lampu yang sangat terang di sana. Lalu Yayas bilanglah ke Amat ini, "Mat, aku lihat ada cahaya warna putih." Karena untuk memastikan apa yang dilihat sama si Yayas ini, akhirnya Amat pun jadi penasaran dan juga mencoba melihat ke lubang pintu. Lalu dilihatlah, betapa terkejutnya, ternyata yang dilihat Yayas dan Amat ini berbeda. Yang dilihat Amat di lubang kunci ini tadi adalah apa? Kain putih di depan pintu. Dan kain putihnya ini kalian tahu dia itu ada tali-talinya yang melekat di kainnya itu. Oke, langsung dari situ Amat langsung bilang ke Yayas ini, "Yas, yaudah yuk, nggak usah dihirauin lagi. Besok semisal ada warga yang kesini, berarti yang kita lihat ini itu adalah warga. Tapi kalau misalnya nggak ada warga yang datang, ya udah berarti itu adalah hal yang lain." Oke, akhirnya mereka sepakat untuk ke kamar dan tidur. Paginya ditunggu demi tunggu, ternyata nggak ada warga yang datang. Oke, jadi fix di situ Amat bilang ke Yayas, "Yas, itu yang datang waktu subuh tadi berarti bukan warga." Dan Amat di situ langsung menyimpulkan apa yang dia lihat, yaitu adalah sosok yang sama waktu awal Amat lihat waktu mereka sedang begadang ngobrol-ngobrol berbakar tadi, yaitu sosok apa? Sosok pocong. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Amat tadi, Yayas langsung shock di situ. Langsung shock, ternyata yang dilihat mereka di subuh tadi adalah sosok pocong. Yang mana kalian bisa bayangin nggak? Ternyata suara dak dek tadi dari tadi itu adalah suara pocong yang mengetuk pintu. Tapi mengetuknya itu tidak dengan tangan, tapi dengan apa? Kepala. Dak dak dak. Kalian bisa bayangin nggak? Ih, creepy. Merinding. Oke, jamaah horor semuanya. Dan di situ Amat bilang ke Yayas, "Oke, ini untuk cerita ini kita simpan aja, jangan sampai ada teman-teman yang tahu, karena mereka khawatir kalau teman-temannya ini nanti jadi parno, jadi khawatir sendiri, jadi ketakutan kayak gitu. Jadi mereka keep cerita ini berdua aja." Oke, lalu seminggu setelah mereka selesai KKN, Yayas dan Adam mereka akhirnya bertemu di kampus. Dan di sini Yayas baru berani untuk bercerita kepada Adam tentang apa yang terjadi sebenarnya. Langsunglah dikasih tahu. Adam, tahu nggak pas kamu lagi tidur, aku lagi begadang nunggu subuh sama Amat. Kamu tahu nggak apa yang terjadi? Kita berdua mendengar ada suara ketukan aneh dari pintu. Dan kamu tahu nggak, setelah aku memastikan sama Amat, ternyata itu adalah sosok pocong yang lagi mengetukkan kepalanya ke pintu. Oke, dari situ kagetlah Adam. Kaget, tapi juga dia adalah rasa bersyukurnya juga. Untung deh waktu itu aku udah tidur gitu. Coba kalau misalnya aku belum tidur terus aku tahu bisa lihat kejadian itu, nggak bisa tidur aku 7 hari 7 malam. Dan untung aja nih jamaah horor semuanya, kejadian yang menurut aku horor banget ini terjadi di malam terakhir sebelum KKN berakhir. Coba bayangin kalau misalnya mereka setiap malam mendapatkan gangguan seperti itu. Nggak kebayang sih. Pengen balik.
Oke jamaah horor semuanya, dan itulah tadi cerita dari Adam dan teman-temannya ketika mereka melakukan KKN di suatu desa di kota B. Gimana menurut kalian ceritanya? Serem nggak? Menurut aku serem banget, creepy banget, apalagi pas bagian mereka bareng-bareng melihat sosok yang berbeda di tempat yang sama. Jamaah horor semuanya, dari cerita ini mengingatkan kita ya bahwa di dunia ini ada loh hal-hal di luar nalar sana yang gak bisa kita lihat dan mungkin gak bisa kita pahami ya. Tapi justru kita tidak bisa melihat itu bisa jadi sebuah protektor lah, sebuah perlindungan bagi kita. Seperti contohnya yang dirasakan oleh Adam. Bisa bayangkan kalau misalnya Adam melihat saat itu juga, bisa kebayang dia nggak akan bisa tidur dan akan keingat sampai hari ini. Oke, itu tadi ceritanya. Terima kasih buat jamaah horor semua yang tetap stay tune dari awal cerita sampai akhir. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.